Halo Sobat Beta, jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini, channel Sobat Beta. Sobat Beta, kali ini saya akan coba membahas dengan santai dan lebih bebas mengenai bahan uang kertas atau tumpukan uang kertas yang saya sudah sediakan untuk dibahas pada video kali ini. Sobat Beta, untuk menyingkat waktu saya akan memulai dengan menampilkan uang yang pertama. Yang sobat lihat ini uang kertas bergambar Bapak Presiden Soekarno dengan tulisan SDA 1. Uang ini memiliki pecahan 100 rupiah. Dan uang ini adalah terbitan tahun 1947. Sobat Beta, konten kali ini lumayan sulit bagi saya untuk membahasnya. Sebab uang ini, maksud saya uang jenis ini banyak memiliki palsu atau uang ini banyak terjadi atau banyak ditemukan palsu yang disebut dengan palsu lama. Jika kita melihat di dalam katalog uang kertas Indonesia, uang ini sudah disebutkan banyak palsu lama, many old fake exist, yang artinya adalah di saat uang ini masih berlaku, di saat itu juga uang palsunya banyak ditemukan, sehingga katalog pun menyebutkan demikian. Sobat Beta, lembar yang pertama ini kita lihat ada tampak lubang-lubang yang sebetulnya jika sobat melihat uang kuno atau uang kertas lama yang dilubangi seperti ini, itu maksudnya adalah uang tersebut ditandai dengan tujuan supaya tidak bisa digunakan lagi sebagai alat pembayaran atau sebagai uang. Jadi, lubang-lubang ini memiliki fungsi yang fatal. Artinya, jika selebar uang kertas kuno kita lihat memiliki atau terdapat lubang-lubang seperti ini tandanya bahwa uang tersebut ditandai dengan tujuan supaya tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran, dikarenakan uang ini adalah dinyatakan sebagai uang yang palsu. Sobat Beta, coba kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ada tulisan, ada paraf seperti ini. Saya akan berusaha memperlihatkan dengan jarak dekat. Sobat Beta, ini bukan kode sembarangan. Diperkirakan paraf seperti ini mempunyai arti jika kita lihat seolah-olah terbaca huruf BB. Bisa jadi ini adalah singkatan dari barang bukti, atau ya kita juga belum tahu, mungkin itu paraf pemeriksa atau orang yang melakukan pemeriksaan terhadap uang ini. Di bagian ininya juga terlihat kode paraf yang sama, BB atau B6 atau apapun, kita tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Yang jelas, uang ini dengan lubang-lubang yang sedemikian banyak ini adalah sebagai ciri uang yang palsu. Sobat Beta, kita akan lihat lembar yang kedua. Mungkin video ini bisa berdurasi lumayan panjang, tetapi video ini adalah sebuah video dokumentasi yang sangat penting, sebab uang jenis 100 rupiah bergambar Bapak Presiden Soekarno
seperti ini karena saking terlalu banyaknya palsu lama, sehingga kolektor-kolektor di masa sekarang mengalami kesulitan untuk menetapkan atau memilah manakah uang kertas jenis ini yang sesungguhnya yang asli. Karena terlalu banyaknya palsu lama untuk jenis uang bergambar Bapak Presiden Soekarno dengan kode SDA1 seperti ini, maka hal demikian menyulitkan kolektor uang kertas lokal, bahkan membuat bingung kolektor uang kertas di mancanegara. Sobat Beta, lubangnya juga tidak kurang banyaknya dengan yang tadi. Yang harus sobat perhatikan, detail wajah Bapak Presiden Soekarno seperti ini. Ternyata dengan detail wajah seperti ini, uang ini dinyatakan sebagai palsu. Jika kita lihat bagian belakangnya, lagi-lagi ada kode seperti ini, paraf yang mungkin bisa berarti atau menunjukkan inisial nama petugas yang menandai uang ini, yang melakukan checking atau pemeriksaan terhadap uang ini. Di sebelahnya adalah tanda silang. Dan di bagian ini ada tanda yang sama, kode dengan Sobat Beta. Jika sobat perhatikan, kita bisa melihat bahwa akan lumayan janggal dan mengherankan jika kenapa uang ini harus ditandai dengan dua warna yang berbeda. Bukankah bisa sekalian yang sebelah kiri warna ungu, sebelah kanan warna biru? Bukankah bisa dua-duanya ditulis dengan pensil atau apa ini, nggak tahu, apa pulpen ini, dengan warna yang sama? Maksud saya, kenapa mesti dua warna yang berbeda seperti ini? Bukankah bisa ditulis dengan warna yang sama gitu? Nah, ini juga kenapa mesti dengan dua warna yang berbeda gitu? Kenapa bukan dengan satu warna saja gitu? Jadi kesimpulannya, ini memang sengaja ditandai, sengaja, bukan tidak sengaja. Artinya ada maksud tertentu ya, dengan menandai seperti ini. Makanya warnanya pun bukan satu, jadi sampai ada mesti dua warna begini yang dipakai. Sobat Beta, lembar yang ketiga adalah sama seperti yang tadi. Lembar ketiga juga punya lubang-lubang yang banyak. Dan detail wajah Bapak Presiden Soekarno di uang ini adalah seperti ini. Tampak wajahnya berbeda dengan yang tadi. Yang ini terlihat seperti nah, ini sobat bisa nilai sendiri. Sangat berbeda dengan yang tadi. Lagi-lagi ini tentu saja dinyatakan sebagai uang yang palsu. Kita bisa lihat di bagian belakangnya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di sini ada kode silang dengan warna ungu. Mirip seperti yang tadi, warna ungunya sama. Tuh. Sama warna ungunya. Jadi ini adalah contoh-contoh atau bukti bahwa uang kertas yang saya perlihatkan di video kali ini adalah bukti sejarah yang sangat berguna buat perkembangan numismatik atau hobi mengoleksi uang kertas di Indonesia. Sebab katalog uang kertas Indonesia yang sudah dan pernah ada, belum ada satupun yang menampilkan
dengan lengkap variasi palsu yang pernah terjadi untuk jenis uang Soekarno 100 rupiah SDA 1 seperti ini. Jadi katalog yang ada hasil karya lokal, maksudnya yang dikarang oleh penulis atau pengarang katalog di dalam negeri, belum ada satupun yang mencantumkan dengan lengkap tipe-tipe palsu lama yang pernah terjadi pada uang kertas 100 rupiah bergambar Bapak Presiden Soekarno dengan nomor seri yang hanya tertulis SDA 1 seperti ini. Sobat Beta, mohon diperhatikan detail wajah Bapak Presiden di uang kertas masing-masing yang saya tampilkan di video kali ini. Lubang-lubang ini seperti yang sudah saya katakan tadi, tentu saja adalah sengaja dibuat dengan tujuan supaya uang ini tidak bisa dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran di masyarakat pada saat itu. Sobat Beta, kita akan lihat di bagian belakangnya. Kode apakah yang ada di bagian belakang uang ini? Lagi-lagi kode silang. Kode silang dengan warna yang sama dengan uang-uang yang sebelumnya. Kita akan lihat lembar berikutnya. Nah, yang ini juga sama dengan yang tadi. Yang ini detailnya sama dengan yang tadi. Sobat bisa lihat. Nah, wajah Bapak Presiden Soekarno di uang yang ini, maksudnya dengan di uang yang tadi, dengan uang yang berikutnya ternyata adalah sama. Tentu saja dengan detail wajah yang sama seperti ini, tentu saja uang yang ini pun adalah palsu. Dilubangi sedemikian banyak. Dan jika kita lihat di bagian belakangnya, ciri khas tambalan di masa yang dulu adalah menambal uang kertas dengan potongan kertas supaya uang ini tidak terpisah atau buntung. Itu ciri khas orang-orang di masa yang dulu. Nah, tanda silang kembali kita lihat tanda silang berwarna ungu. Sobat Beta, kita beralih ke uang yang berikutnya. Nah, uang yang ini detail wajahnya berbeda lagi dengan yang tadi. Saya akan coba zoom atau diperbesar gambarnya. Di zoom supaya gambarnya terlihat lebih jelas. Sobat Beta bisa melihat bahwa uang yang ini memiliki detail wajah Bapak Presiden Soekarno yang berbeda dibandingkan dengan detail wajah yang tadi. Nah, maksud saya mukanya beda dibandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan mukanya seperti ini ya sobat. Tuh. Tampak seolah wajahnya tampak banyak bintik-bintik. Sedangkan yang ini, selain warnanya juga berbeda, detail wajahnya juga, terutama di bagian matanya, tampak berbeda. Tuh, beda ya sobat, beda. Nah, coba kita lihat bagian belakang uang ini. Jujur saya harus mengatakan bahwa konten kali ini saya harus berusaha lebih berhati-hati untuk membahasnya. Karena buat saya konten kali ini lumayan sulit untuk dibahas dengan sederhana dan
dengan durasi yang singkat. Mohon maaf jika sobat merasa durasi video kali ini lumayan panjang. Nah, ini sobat bisa melihat kode paraf atau yang saya anggap sebagai paraf. Ternyata semuanya sama dengan kode BB atau BG atau apa, saya juga ya mungkin kita juga hanya bisa mengira-ngira apakah ini inisial nama orang yang memeriksa uang ini, atau mungkinkah ini singkatan dari barang bukti. Kita juga tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas kode seperti ini dengan dua macam warna seperti ini tentu saja berarti kode ini sengaja dibuat, sengaja diletakkan, sengaja dilakukan, sengaja dicoretkan pada uang ini dengan tujuan tertentu. Bisa jadi ini adalah kode inisial nama pemeriksa uang pada saat itu. Di samping kirinya kodenya berwarna ungu dan biru. Jadi rupanya kodenya ada dua sobat, di bagian bawah sini dan di bagian sini. Jadi diagonal. Jika kita balik, maka kita bisa lihat kodenya seperti ini. Selalu yang kita anggap sebagai huruf BB dengan tinta warna ungu, silangnya dengan tinta warna biru. Nah, lembar yang terakhir yaitu lembar yang ke-7. Wajah Bapak Presiden Soekarno di sini terlihat sangat jelas di kalangan penggemar atau kolektor uang lama. Wajah seperti ini disebut dengan wajah Bapak Presiden Soekarno yang ganteng. Ternyata dengan wajah dengan detail cetak yang ganteng seperti ini, uang ini masih dilubangi juga. Artinya ini adalah uang yang dinyatakan sebagai palsu. Bagi kolektor uang kertas di tanah air atau di lokal, jika melihat detail wajah Bapak Presiden Soekarno di uang jenis ini terlihat ganteng, sebagian dari kolektor di tanah air atau di lokal menganggap bahwa itu adalah ciri atau bisa dipastikan sebagai yang asli. Pada kenyataannya, hari ini saya juga merasa agak terkejut karena ternyata dengan detail yang ganteng seperti itu, uang ini masih selain dilubangi dan juga diberi tanda silang yang seperti ini. Artinya uang yang sama dengan detail yang sama seperti ini tentu saja tetaplah dianggap sebagai palsu. Yang sangat mengejutkan, ternyata meskipun dengan detail wajah Bapak Presiden Soekarno yang begini ganteng, ternyata uang ini masih dianggap atau dipisahkan dan bahkan diberi tanda sebagai uang yang palsu. Sobat Beta, demikianlah video kali ini. Karena durasi sudah lumayan panjang, saya harus akhiri video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita semua tentang uang kertas jenis ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Sobat Beta. Terima kasih.